Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus digalakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo menekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Ya, pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial bansos untuk masyarakat tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana tanpa ada potongan dana. Namun jika ditemukan data error maka nanti akan ada pengurangan penerima bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah jadi, proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah atau gimana? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data, itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PDI Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan 1446. 1. Pada hari Jumat Legi 29 Syakban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi, ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 7 pagi lebih 46 menit 49 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Usai pertemuan bilateral Rabu siang di Istana Bogor, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali ke Turki pada Rabu sore. Presiden Prabowo mengantar langsung ke pulangan Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istri bertolak meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 18.20 WIB. Kepulangan Erdogan turut diantar Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Erdogan dan Prabowo Rabu ini menghasilkan 13 memorandum kerjasama di berbagai bidang antar dua negara, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga komunikasi. Selain itu, kedua negara juga membahas terkait Palestina. Prabowo menegaskan solusi dua negara merupakan jalan mengakhiri kekerasan Israel di Gaza. Sementara, Erdogan menekankan kerugian yang ditimbulkan dari agresi militer selama ini sangat besar dan ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kembali Palestina.
Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada siang tadi. Upacara kenegaraan penyambutan Erdogan berlangsung meriah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang dalam rangka kunjungan kenegaraan. Iring-iringan Erdogan tiba pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di depan beranda Istana Kepresidenan dengan disambut oleh 75 pasukan berkuda dari pasukan pengamanan Presiden. Angka 75 ini merupakan simbol 75 tahun hubungan Indonesia dan Turki. Kedatangan Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kompak mengenakan kacamata hitam, keduanya bersalaman dan berbincang sebelum upacara penyambutan dimulai. Upacara kenegaraan penyambutan Erdogan berlangsung meriah diiringi lagu kebangsaan kedua negara, Istiqlal Marsi dan Indonesia Raya. Serta dentuman meriam penghormatan sebanyak 21 kali. Usai lagu kebangsaan dikumandangkan, Presiden Prabowo Subianto mendampingi Erdogan menginspeksi Pas Pampres. Dan memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Erdogan dan delegasinya. Marhaba, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, bangsa Indonesia, menyambut kunjungan Presiden Republik Turki beserta seluruh delegasi dari Turki. Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami karena ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Türkiye. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Pernyataan pers bersama selesai. Dalam kunjungan kenegaraan kali ini, Prabowo dan Erdogan melakukan percakapan pribadi dan menggelar pertemuan bilateral Indonesia-Turki. Membahas sejumlah isu strategis dan penandatanganan dokumen kerjasama. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dalam pertemuan bilateral Indonesia-Turki kali ini, sejumlah perjanjian kerjasama bilateral telah ditandatangani. Salah satunya perjanjian di bidang perdagangan. Presiden Prabowo berharap sektor perdagangan tersebut bisa membantu perekonomian Indonesia dan Turki. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki telah terjalin sejak tahun 1950. Sepanjang perjalanannya, kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian kerjasama di bidang perdagangan. Presiden berharap perjanjian perdagangan tersebut bisa memajukan perekonomian Indonesia dan Turki. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia lebih meningkat, dan saya yakin bahwa akan meningkat dalam waktu dekat. Dan kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan,
dan saling memperkuat. Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Karena itu, marilah kita segera selesaikan perjanjian perdagangan kita, SEPA, untuk memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini biaya masuk bagi barang-barang kita masih cukup tinggi, tapi saya percaya nanti di antara Menteri Perdagangan hal-hal ini bisa kita selesaikan. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki serta mendorong kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang strategis. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hubungan bilateral Indonesia dengan Turki terus berkembang. Kedua pemimpin negara pernah bertemu beberapa kali sejak era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Turki pada 2017 dan disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman, simbol sejarah Turki yang kaya. Sebaliknya, Erdogan terakhir kali mengunjungi Jakarta pada 2015. Pada Agustus 2019, Erdogan memastikan akan memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Indonesia pada awal 2020. Dalam pertemuan di Osaka, Erdogan menyampaikan rencana tersebut dan meminta persiapan dilakukan secara intensif melalui komunikasi dengan tim kepresidenannya. Kunjungan Erdogan pada 2025 diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara ini, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global.